Ya, selamat sore. Saya Gatot Setia Suyoso, NIM 1962122021 dari Arsitektur Reguler B akan mempresentasikan tentang tugas komuni arsitektur tentang The Pritzker Architecture Prize. Baik, yang saya akan presentasikan adalah seorang arsitek yang bernama Norman Foster. Beliau lahir di Redditch, Stockport, Inggris, tanggal 1 Juni 1935, dan pendidikan beliau yang pertama yaitu University of Manchester School of Architecture dan Perencanaan Kota, lulus tahun 1961, dan selanjutnya di Yale School of Architecture. Norman Foster diberi gelar kebangsawanan pada 1990 dan ditunjuk oleh Order of Merit pada tahun 1997. Norman Foster ialah seorang arsitek berkebangsaan Inggris. Pada tahun 1999, ia mendapatkan penghargaan Pritzker Architecture Prize dengan konsultannya sendiri yang bernama Foster Plus Partner. Mereka banyak berkecimpung pada bangunan-bangunan dengan high-tech arsitektur. Norman Foster memiliki prinsip-prinsip sendiri dalam mendesain bangunannya. Selain itu, ia juga memiliki filosofi-filosofi akan tiap bangunan yang akan dirancangnya. Dengan adanya filosofi-filosofi ini, akan ada nilai-nilai yang dimiliki oleh bangunan tersebut. Ketika adanya nilai-nilai ini, maka akan lahir personality yang kuat akan desainnya. Menurut Norman Foster, bangunan harus dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Mendesain bangunan juga berarti mendesain untuk masa depan. Ia sadar bahwa teknologi berkembang sangat pesat. Bangunan juga harus dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi baik itu telah diperkirakan ataupun tidak. Maka dari itu, bangunan harus fleksibel. Fleksibel yang dimaksud meliputi teknologi, fungsi bangunan itu sendiri, daya, pengguna, lingkungan, dan lain-lain. Selain itu, bangunan juga merupakan gerbang penghubung dengan masa lalu. Apa yang terjadi saat ini adalah buah dari masa lalu. Bangunan membawa nilai historis, kenangan, dan sense of place ketika ia melewati berbagai babak generasi. Yang selanjutnya adalah body of work. Berikut merupakan hasil karya dari seorang arsitek Norman Foster. Yang pertama, Willis Building. Lokasinya berada di Ipswich, Inggris. Dibuat tahun 1975. Berikutnya, ada Sainsbury Center for Visual Art yang di Norwich pada tahun 1978. Selanjutnya adalah Carré d'Arts yang berada di Nimes, Prancis, yang dibuat tahun 1993. Selanjutnya ada Bilbao Metro, berada di Bilbao, Spanyol, dibuat tahun 1995. Selanjutnya Commerzbank Tower, Frankfurt, Jerman, selesai tahun 1997. Selanjutnya ada Reichstag New German Parliament yang berada di Berlin, Jerman, dibuat tahun 1999. Berikutnya ada Great Scott at the British Museum yang berada di London, Inggris, yang dibuat tahun 2000. Pada tahun 2000 juga ada karya yang bernama World Sports Center yang berada di Rotterdam, Belanda, yang selesai tahun 2000. Selanjutnya ada City Hall yang berada di London, Inggris, selesai pada tahun 2002. Selanjutnya ada
WST Marriott X Tower yang berada di London, Inggris, selesai pada tahun 2003. Selanjutnya, Metropolitan yang berada di Warsaw, Poland, selesai tahun 2003. Selanjutnya, ada Palace of Peace and Reconciliation berada di Astana, Kazakhstan, selesai pada tahun 2006. Selanjutnya ada First Quarter berada di New York, Amerika, sejak tahun 2006. Selanjutnya ada Consortium Entertainment Center yang berada di Astana, Kazakhstan, selesai pada tahun 2010. Selanjutnya ada The SSE Hydro yang berada di Glasgow, Inggris, selesai pada tahun 2013. Selanjutnya ada The Bow yang berada di Calgary, Kanada, selesai pada tahun 2013. Lalu Hun Finance Center yang berada di Shanghai, China, selesai pada tahun 2017. Dan yang terakhir ada Apple Park yang berada di Cupertino, Amerika, selesai tahun 2018. Selanjutnya, saya akan membahas sebuah bangunan karya dari Norman Foster, yaitu Commerzbank Tower, Frankfurt, Germany, yang memiliki area 1.120,738 meter persegi pada tahun 1997. Commerzbank adalah menara perkantoran ekologi pertama di dunia dan setelah selesai menjadi gedung tertinggi di Eropa. Proyek ini mengeksplorasi sifat lingkungan kantor, mengembangkan ide-ide baru untuk ekologi pada pola kerjanya. Inti dari konsep ini adalah ketergantungan pada sistem pencahayaan dan ventilasi alami. Setiap kantor memiliki penerangan siang hari dan memiliki jendela yang dapat dibuka, memungkinkan penghuninya untuk mengontrol lingkungan mereka sendiri. Hasilnya, tingkat konsumsi energi yang setara dengan setengah dari menara perkantoran konvensional. Bangunan ini berventilasi alami sebesar 85% sampai tahun ini. Latar belakang, Commerzbank Tower dirancang untuk berventilasi alami sebesar 60%. Dengan taman langit mengingat ventilasi alami selama shoulder season. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi hingga 50% dibandingkan dengan kantor ber-AC yang setara dengan bangunan ini. Menara yang dibangun di pusat kota Frankfurt ini dirancang dengan memperhatikan struktur bersejarah yang ada di bangunan sekitarnya. Proyek ini menggunakan kembali dan memulihkan bangunan perimeter yang ada di situs, yang dapat mempertahankan pemandangan jalan. Selanjutnya, D. Efek pemanasan global berdampak pada munculnya standar baru dalam perancangan desain arsitektur sustainable arsitektur atau arsitektur yang berkelanjutan. Arsitektur berkelanjutan merupakan salah satu konsep yang peka terhadap masalah tersebut, namun tidak mudah menciptakan karya arsitektur yang berkelanjutan, terutama bangunan tinggi atau high-rise building. Di samping membutuhkan SDA yang banyak, keberadaannya juga bisa berdampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah konsep menggabungkan visi struktural dan estetika yang ambisius dengan pencarian solusi ekologi alami dan kesejahteraan individu, memperhatikan struktur bersejarah yang ada pada bangunan sekitarnya. Proyek ini menggunakan kembali dan memulihkan perimeter yang ada di situs, yang membantu mempertahankan pemandangan jalan. Denah bangunan berbentuk segitiga, terdiri dari 3. Yang pertama kelopak, lantai kantor, dan yang terakhir adalah batang, yang dibentuk oleh atrium tengah. Taman musim dingin bertebaran di sekitar atrium menjadi fokus visual dan sosial untuk klaster kantor 4 lantai. Aspek penting. Gillespie, Direktur Eksekutif Pritzker Prize, mengutip dari kutipan yang juri katakan, yaitu tujuan desain tidak hanya
diarahkan pada keindahan dan fungsi keseluruhan dari suatu proyek, tapi untuk kesejahteraan orang-orang yang akan menjadi pengguna akhir. Dimensi sosial dalam karyanya ini diterjemahkan sebagai segala upaya untuk mengubah dan meningkatkan kualitas hidup. Di awal tahun 70-an, dia mempelopori gagasan bahwa tempat kerja dapat menjadi lingkungan yang menyenangkan. Selanjutnya, dari Lacy, yang juga seorang arsitek dan presiden Universitas Negeri New York di Burgess, menambahkan, bangunan Sir Norman Foster menetapkan standar keunggulan desain dalam penggunaan teknologi modern yang didorong ke batas artistiknya. Bangunan mewakili pencapaian tertinggi arsitektur kontemporer di abad ke-20 dan tidak diragukan lagi menjadi standar desain untuk sebagian besar arsitektur abad berikutnya. Selanjutnya adalah eksterior. Eksterior dari bangunan ini yang paling terlihat adalah bangunan kaca sebagai fasad bangunan. Dengan jumlah lantai sebanyak 56, bangunan ini memiliki bentuk segitiga yang pada bagian tengah bangunan dapat void untuk sirkulasi udara dan pencahayaan alam pada bangunan. Berikut merupakan gambar dari Commerzbank Tower. Selanjutnya, interior. Interior dari bangunan ini pada setiap area pencahayaan yang dapat sangat mencukupi. Area yang terbuka ini dimaksimalkan untuk penghawaan alami pada bangunan. Pada bangunan ini juga menjadi taman buatan sebagai area terbuka pada bangunan yang juga sebagai area rekreasi. Juga void pada bangunan membuat sirkulasi udara lancar. Pada gambar di bawah itu merupakan void pada bangunan Commerzbank. Dan yang sebelah samping adalah merupakan taman pada bangunan tersebut. Selanjutnya adalah landscape. Landscape dari bangunan ini terdapat pada interior bangunan dan pada atap lantai yang lebih rendah karena pada sekitar bangunan tidak dapat space untuk area landscape karena berada pada area padat bangunan yang juga merupakan area bersejarah. Landscape pada bangunan ini terdapat pada bangunan yang berada di dalam bangunan dengan memanfaatkan pencahayaan yang maksimal agar membantu proses fotosintesis tumbuhan pada bangunan ini. Berikut merupakan landscape dari bangunan Commerzbank Tower. Terdapat taman yang berada di balik fasad kaca. Selanjutnya adalah bangunan ini dikategorikan menjadi bangunan hijau dan bangunan sustainability atau yang berkelanjutan. Adapun poin-poin dari keberlanjutan atau konsep tersebut adalah yang pertama adalah shade and climate. Desain bangunan menanggapi angin yang ada dan orientasi matahari untuk memastikan ventilasi yang optimal dan penetrasi cahaya matahari. Yang kedua, renewable energy. Sejak Januari tahun 2008, menara Commerzbank telah disuplai secara eksklusif dengan energi hijau yang berasal dari sumber energi terbarukan. Selanjutnya, material and waste. Pembangunan tersebut menggunakan kembali dan memulihkan bangunan perimeter yang ada dan mengurangi konsumsi material. Bahkan sebelum adanya Prestige Stewardship Council, semua kayu yang digunakan dalam gedung diambil dari sumber yang dikelola. Fasilitas pemilihan limbah operasional disediakan dan limbah catering dibuat kompos. Selanjutnya adalah ada land and ecology. Taman langit besar pada profil ekologi yang beragam digunakan untuk menyediakan ruang istirahat informal dengan pemandangan kota. Penggabungan landscape ini dan tanggapan desain berkelanjutan lainnya membuat Commerzbank dijuluki sebagai menara kantor ekologi pertama di dunia. Selanjutnya ada water. Untuk mengurangi konsumsi air minum, kondensat dari pendingin didaur ulang dan digunakan untuk pembilasan WC. Lalu, culture and hydraulic. Menara yang dibangun di pusat kota Frankfurt ini dirancang dengan memperhatikan struktur bersejarah yang ada di bangunan sekitarnya
yang memiliki tingkat kepadatan yang cukup. Planning for Change. Sebagai menara perkantoran ekologi pertama, pendekatan berkelanjutan untuk proyek ini berada di depan waktunya. Rancangan direncanakan untuk masa depan yang meningkatkan kelangkaan sumber daya dan biaya, dengan meminimalkan konsumsi energi dan air, sambil memberikan solusi untuk meningkatkan kenyamanan. Perform in use. Studi pascahunian telah menunjukkan bahwa menara benar-benar mengkonsumsi energi 20% lebih sedikit dari yang diperkirakan, dan telah menjadi pengurangan konsumsi energi dari tahun ke tahun sejak tahun 2000. Hal ini terutama karena penggunaan bangunan yang menggunakan ventilasi alami hingga 85%. Sekian presentasi dari saya, dan saya ucapkan terima kasih.